Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah surat Al-Fatihah, di mana surat ini adalah surat pembuka, teman-teman. Fatihah itu dari kalimat Fataha yaftahu, artinya pembuka. Dan surat ini terletak tepat di awal surat dalam Al-Quran. Jadi untuk Al-Quran yang Rasul Utsmani atau Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, yang waktu itu tim lajnahnya diketuai oleh Zaid bin Thabit, itu memposisikan Al-Quran surat awalnya adalah Al-Fatihah. Dan semua orang Islam, baik yang besar maupun kecil, rata-rata hampir semua ya, 99% hafal surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Di samping surat Al-Fatihah ini adalah surat wajib yang dibaca dalam sholat. La sholata liman yaqra' bi fatihatil kitab. Orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah itu dianggap tidak sah. Makanya ketika orang rukuk rukuk pertama atau tahiyat atau rakaat pertama, ketika rakaat pertama tidak membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulang. Jadi rakaat kedua ini dihitung sebagai rakaat pertama. Karena apa? Karena rakaat pertama yang tidak disertai dengan surat Al-Fatihah dianggap tidak sah. Nah, itu betapa pentingnya surat Al-Fatihah dalam sholat maupun dalam hal-hal lain, teman-teman. Jadi dari 4 madhab itu yang mewajibkan Al-Fatihah sebagai bacaan syarat wajib sahnya salat itu 3 madhab. Nah, kalau misalnya Imam Hanafi itu agak sedikit lebih longgar. Tapi kita tidak membahas itu, kita ingin membahas surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini di samping sebagai surat wajib yang dibaca dalam sholat, ini juga banyak sekali dipakai untuk wasilah, teman-teman. Jadi ketika ada orang bertawasul atau mengirim doa atau apa saja, itu selalu yang dibaca Al-Fatihah. Itu mudah karena semua orang itu hafal. Jadi ketika ada teman-teman yang ibu atau ayahnya sudah meninggal, ketika kirim doa maka kirim saja surat Al-Fatihah. Ketika ia ingin melakukan sesuatu biar lancar, Al-Fatihah. Ketika kita ingin sedang mengadakan acara kemudian dilakukan doa pembuka, maka baca surat Al-Fatihah. Nah, dalam satu riwayat hadis diceritakan sahabat Nabi yang sedang safar atau sedang bepergian, itu ada beberapa orang itu mengalami kelaparan, teman-teman. Dikarenakan perbekalan yang dibawa itu habis. Mereka membawa bekal dengan kapasitas terbatas. Kemudian masih di tengah perjalanan ternyata kehabisan bekal. Akhirnya para sahabat ini bingung, bagaimana ini kita bisa mendapatkan bekal sementara semua bekal yang dibawa itu sudah habis. Nah, ketika beristirahat di satu tempat, tiba-tiba ada seorang penggembala atau katakanlah seorang petani penduduk setempat itu yang tergigit ular, teman-teman. Itu di riwayat hadis ya, di riwayat teman-teman bisa cari. Kemudian orang-orang ini itu meminta tolong itu, karena orang ini tahu bahwa yang datang ini adalah bukan orang biasa dengan perejengan yang sepertinya bukan orang lokal. Terus kemudian para sahabat Nabi, kemungkinan ada intuisi bahwa ini adalah sahabat Nabi itu. Kemudian para sahabat Nabi itu mengiyakan ketika mereka dimintai tolong oleh orang yang tergigit ular itu, mengiyakan. Oke Pak, saya mau menolong, tapi ada kafarohnya, ada bayarannya. Apa bayarannya? Terserah Bapak. Nanti saya sembuhkan penyakit ini atau gigitan ular ini, tapi dengan syarat ada kafaroh karena kita kehabisan bekal. Nah, lalu kemudian Pak pengembala ini mengiyakan, oke saya setuju, tidak apa-apa. Lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah. Kalau dalam tradisi Jawa, khususnya Jawa Timur, itu disebutnya disuwuk, teman-teman. Jadi pengobatan Islamiyah atau pengobatan tradisional tapi Islamiyah itu dengan cara disuwuk. Nah, di antara bacaan yang sering dibaca oleh khususnya kaum santri, kaum orang pesantren, para kiai, itu adalah surat Al-Fatihah.
karena merujuk dari riwayat hadis ini. Kemudian dibaca Al-Fatihah lalu sembuh teman-teman. Jadi orang yang tergigit ular ini tidak terjadi keracunan. Jadi dengan seketika sembuh gitu loh penyakitnya, atau rasa sakit yang ia derita itu kemudian berkurang dan pada akhirnya sembuh. Lalu karena sudah ada kesepakatan bahwa pengobatan ini ada kafarohnya, ada imbalannya, lalu dikasihkanlah seekor kambing kepada para sahabat. Tapi yang terjadi kemudian adalah kebingungan. Para sahabat ini mikir, ini boleh nggak ya kalau misalnya kita mengobati seorang dengan surat Al-Quran terus kemudian minta imbalan, ini dosa apa enggak gitu. Lalu para sahabat ini nggak berani menyembelih teman-teman, nggak berani menyembelih, nggak berani makan. Akhirnya dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, mereka konfirmasi sama Nabi, mengadu, ya Rasulullah, saya ini tadi di jalan menemukan orang yang tergigit ular. Dia minta diobati, tapi kami minta imbalan. Setelah kami obati, kita dikasih kambing. Tapi kita bingung ini boleh dimakan apa enggak? Kayaknya enggak boleh apa gimana ini? Terus kata Nabi, kamu kata siapa? Sudah sembelih kambing itu dan kasih saya sedikit dagingnya. Nah maka dari riwayat ini itu kita bisa banyak sekali mengambil ibarah teman-teman, termasuk khasiat dari surat Al-Fatihah, atau termasuk bahwa orang mengobati itu boleh meminta imbalan dan sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa surat ini mujarab sekali untuk berbagai hal teman-teman. Ini bukan persoalan perdukunan ya, tapi saya baca riwayat kisah bagaimana surat Al-Fatihah ini pernah digunakan untuk mengobati orang yang tergigit ular. Nah dari sini kita bisa mengambil ibarah, salah satunya bisa mengambil pelajaran bahwa surat Al-Fatihah ini sangat mujarab, sangat memberkahi, barokah sekali ketika kita ingin melakukan sesuatu, termasuk untuk mengobati orang sakit. Nah maka sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat untuk menyembuhkan penyakit, kira-kira itu teman-teman. Nah bagi teman-teman kita yang sesama muslim di Indonesia, surat Al-Fatihah itu seperti surat sejuta umat, semua orang. Jadi dalam Al-Quran itu suratnya ada banyak, ada ratusan surat, tapi di antara surat yang paling banyak dihafal adalah Al-Fatihah. Selain surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah adalah surat utama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita baca surat Yasin, Waqiah itu belum tentu semua hafal. Itu tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang selama berapa abad. Ketika orang muslim itu melakukan acara itu biasanya baca surat Al-Fatihah, surat Yasin atau Waqiah. Tapi di antara sekian banyak surat yang dibaca itu yang paling dihafal Al-Fatihah. Selebihnya itu biasanya hanya bacaan. Apalagi kalau surat-surat yang lebih panjang seperti Al-Baqarah. Nah hebatnya, keuntungan kita, enaknya menjadi orang muslim adalah dengan surat yang pendek, dengan surat yang mudah dihafal, dengan surat yang dibaca oleh orang di seluruh dunia, miliaran orang, ini ternyata khasiatnya itu paling besar teman-teman. Jadi di antara sekian banyak surat itu yang paling banyak untuk melakukan ritual itu Al-Fatihah, dan itu mujarab, baik itu mengirimkan bacaan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, untuk mendoakan orang sakit, untuk mendoakan orang yang sedang ingin punya hajat dan lain-lain, itu dibacakan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang barokah di dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya, disehatkan kesehatannya, ditutupi aib-aibnya, diampuni kesalahannya, diterima semua amal baiknya, dan yang paling penting dilancarkan rezekinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.